kami dari segenap Koremda, inilah aksi kami sebagai wujud kasih Tuhan, bagaimana kami boleh mempertunjukkan kepada kita semuanya bagaimana jalan penderitaan Tuhan Yesus hingga sampai di Bukit Golgota, di tempat kematiannya. Beginilah jalan remaja salib hidup Tuhan Yesus. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Prajurit-prajurit masuk sambil mengiring Yesus menuju titik perhentian pertama. Jalan! Jalan! Salibkan dia! Jalan! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hukum dia! Sementara itu, Pilatus berjalan dari tinggal sana. Tempat Ampun yang mulia, yang mulia, kami datang membawa orang Syal ini untuk diadili dan dihakimi. Pagi-pagi benar kalian telah membawanya kepadaku. Apakah yang dia lakukan sehingga kalian membawanya kepadaku? Orang ini telah menghasut banyak manusia supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Dia menghujat Allah sebagai putra Allah. Dia berkata dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Dia telah melanggar hukum Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Bangun kau! Aku tidak menemukan satu kesalahan pun atas diri orang ini. Biarkanlah anak-anak kami menang ke atasnya. bersamaan dengan itu, Pilatus mencuci tangannya sebagai tanda dia melepaskan dirinya dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Jalan! Salibkan dia! Jalan! Siksa dia! Cabut dia! Siksa dia! Cabut dia! Perhentian kedua. Ini belum apa-apa. Sudah jalan. Katanya kau anak Allah. Ayo. Dan mengatakan masa terus meneriaki dari Salibkan dia! Lupa juga. Siksa dia. Berikan jubahnya untuknya. Salam raja hai orang Yahudi. Berikan salibnya kepadanya. Hahaha. Lihat dia. Dia sudah memakai salibnya. Lalu Yesus Jalan. memanggul salibnya menuju ke gunung Golgota. Salibkan dia! Jangan kau berkelelahan. Kau anak Allah. Jalan. Kau menanggungnya sendirian. Kau tidak Bangun, bangun, bangun. berontak Duduk. untuk menanggung salibnya. Ajarlah kami untuk melakukan hidup kami masing-masing tanpa memandang orang lain. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Ayo dengan salam
salib ini kau sudah terjatuh. Katanya kau anak Allah. Dengan salib ini kau terus sanggup mengangkat. Bangun! Bangun, lanjutkan perjalananmu. Jalan! Lalu Yesus pun bangkit dan kembali mengangkat salibnya dengan langkah yang tertatih. Salibnya yang semakin menindih bahu, menjaga kaki lagi untuk diri. Salibkan dia! Dia tidak layak disembuhkan. Salibkan dia! Kau terus berkelelahan. Kau anak Allah. Dengan begini kau sudah berkelelahan. Di tengah perjalanan, Bangun! Lanjutkan perjalananmu. Anakku. Hai wanita tua, minggir. Jangan halangi jalan kami. Bangun! Yesus seolah ingin menolong ibunya, tapi apa daya salib yang dipikul terlalu berat. Jalan! Salibkan dia. Hukum dia. Jalan! Jalan! Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Di tengah perjalanan, Yesus semakin letih dan lelah. Melihat keadaan itu, prajurit menahan Ya, kemarilah. seseorang. Nama kamu siapa? Bantu dia memikul salibnya. Tidak kamu lihat ini sudah kepayahan bang selipnya. Jika kau benar punya Tuhan, bantu dia, angkat salibnya. Bangun! 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 Maka Simon dari Kirene pun membantu memikul salib Yesus karena kasih. Belas kasihan tidak memandang segalanya, walaupun tidak mengenal dari Kirene. Dirinya memikul perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh seorang perempuan. Di tengah perjalanan, seorang wanita tiba-tiba mendekati Yesus. Hai kau wanita, kau tidak ada urusan dengan orang ini. Untuk apa kau di sini? Hei, apa yang hendak kamu lakukan kepadanya? Dengan tindakan Veronica yang sederhana, Jalan! ia memberi contoh kita untuk menolong orang yang sesuai dengan amanat seorang rasul. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh duduk kedua. Kau jatuh lagi! Dasar pemalas! Kau anak Allah tapi tidak punya berkekuatan. Sampai salib sudah dipikul oleh anak yang telah kau cintai. Bangun kau! Diusap oleh Veronica. Hal itu seorang tidak berarti berangkat dengan salib yang ia pikul. Untuk kedua kalinya, Yesus pun jatuh. Tidak ada belas kasihan untuk orang ini. Ayo, bangun! Penghujat Allah! Bangunkan dia prajuritku! Bangunlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jalan! Dengan kekuatan dan semangatnya, Yesus kembali bangun dan memikul salibnya yang berat. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meski demikian, dengan sabar dan teguh hati, Yesus bangun. Diangkatnya kembali salib yang berat itu. Ia meneruskan perjalanan itu tanpa mengeluh. Apa yang dimuatkannya kini menjadi kenyataan. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Dalam perjalanan Yesus ke Golgota, tidak hanya Maria, ibunya yang mengikutinya, tetapi juga banyak perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapinya. Tuhan, kasihanilah dia. Janganlah Indonesia. Malah Indonesia diri sendiri dan Apa? Putra Allah. Dia tidak pas dari putra Allah. Dia adalah penghujat Allah.
dan juga melanggar hukum Taurat. Jangan pernah kasihani dia. Keluarkan dari sini. Dia akan disalibkan. Yesus Pergi sana. melanjutkan Bangun. kembali perjalanan Bangun, jalan. menuju tempat kematiannya. Bunuh Meskipun dia. sudah banyak menderita, Yesus masih punya waktu dan hati untuk menghibur orang lain. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Terik matahari semakin menyengat. Tenaga Yesus pun semakin berkurang. Beban salib semakin Bangun! berat. Oh, dasar pemalas! Bangun! Bangunlah kawan, mari kita lanjutkan perjalanan. Prajurit, jangan kasihani dia. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun untuk menyelesaikan perjalanannya ke Gunung Golgota. Untuk ketiga kalinya, Yesus pun jatuh. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Para prajuritku, inilah waktu yang kita nanti-nantikan. Hancurkan jubahnya. Melalui perjuangan yang begitu berat, sampailah Yesus ke puncak Golgota. Tanpa membuang waktu, prajurit-prajurit itu menanggalkan pakaian Yesus. Bagaimana dengan jubah itu? Setelah mereka menanggalkan pakaian Yesus, salah seorang prajurit berkata, Pergi dari sini. Jangan pernah bilang ke manusia bahwa dia adalah anak Allah. Karena dia adalah penghujat Allah. Prajuritku, dengan jubah ini, apakah akan kita bagi-bagikan? Atau bagaimana caranya? Saya memberikan kesempatan kalian berempat. Bagaimana kalau kita bagi 3? Janganlah kita bagi jubah ini beberapa potong, tapi baiklah kita buat undi saja atas jubah itu. Oke. Hahaha. Ini jubah ini ada di tangan saya. Tapi kalau kulihat jubah ini tidak bisa berguna. meskipun mengalami banyak Baiklah, penderitaan, prajurit. Yesus tetap tabah Sekarang waktunya menjalaninya. untuk penyalibannya. Silahkan bawa dia disalibnya. Perhentian ke-11, Jangan beri Yesus ampun untuk orang disalibkan. seperti ini. Di tempat yang bernama tempat tengkorak, para prajurit memberikan anggur bercampur muri, tetapi Yesus menolaknya. Baiklah prajurit-prajurit. Sekarang saatnya kita akan menyalibkannya di atas salibnya sendiri. Ikatkan tangannya. Indri ya guys. Guys, Indri ini. Prajurit. Sekarang kita akan melakukan pegang. Ya Bapak, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Angkat. 1, 2, 3. Masih malah praktik ini.
Putai pendek. Di sonor. Memang kau adalah anak Allah, maka cobalah minum anggur ini. Anggur ini sungguh enak sekali. Mengapa kau tidak meminumnya? Dasar. Lalu seorang dari penjahat itu yang digantung menghujat dia. Bukankah engkau Kristus? Bebaskanlah diri dan kami. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan kita. Sedangkan orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Perjuangan Yesus pun telah sampai pada puncaknya. Ia pun akhirnya disalibkan. Perjuangannya bagi kita manusia tidaklah sia-sia. Dengan disalibkan, dosa-dosa kita terhapuskan dan terbebas dari dosa. Dengan demikian, genaplah yang dikatakan dalam kitab suci. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhentian ke-12, Yesus mati disalib. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Lalu tabir bait suci terbelah dua. Rakyat yang awalnya berkumpul di bawah salib Yesus lalu berlari akibat ketakutan. Maka hanya Maria Yohanes, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas dan para prajurit yang tinggal di situ. Eli, Eli, lama sabatani. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Kami persilakan untuk umat untuk berdoa sambil merenungi arti kematian Yesus di atas kayu salib. Tahno gede dapat nawalan na kalaman. Yehova nawalan ni badulu surugo ago kudan. Manando manabulu ba mah uso aya badiman ni paala walu an. Ya so aya nawalan ni ma. Baba nando so halu ko ya aga banunu so baru bidano aya aga ni sewa huru so aya. Bani na sewa ola gawa so aya nawalan. Sarado hinuma so aya na so ini ko bagia iya ya uso nawalan. Baka dulu de na so aya ya iya so aya nawalan na upai tidak aga berhurma. Gol pai tidak aga baba hak de. Ya so aya nawalan bani pematumai ni so aya nanuma adik ni pemuda. Badi ma
Al-Quran soaya. Bagi hawa boni ma'asa soaya lawalani. Baba atu latihan soaya bagi kumazumaini fa amatimu soaya. Ba ija soaya lawalani. La ama anda sahabala kau soaya. Mema upaloi ona aga berhurma. Ba ma obe ke ma bahasa do soaya. Ma obe ke ma bahasa bua gira ira. Soaya lawalani mama ada kau soaya. Be ena bahasa do sidundu. Bapa mea soaya lawalani do palale ona aga. Bahoro ada soaya sino mapalua. Bapa mea tola soaya makanan lalu ama soaya. Bapa mea tola makanan di palua ama soaya. Kalau nak kau baju mana tidak ukuran de soaya di palua ma ada to bermidan. Soaya lawalani mato ona aga patanang. Be ena bahasa do sidundu bakal soaya. Babe ena aru de soaya. Pat mea tola mana aga soaya. Bapa mea tola makna tidak untuk. Soaya lawalani pamia matu main di baba urima soaya dina ita go ono Yesu Kristo bajina uku ande soaya. Hai wa ai panor de soaya. Bama ande soaya. Padu de mas soaya. Wa yasimane ida aga baba matu mai si baba urima bajina uku ande. Mato konda aga badana soaya. Badai musa terusan urisia aga. Badai lawalani am. Baba de Yesu Kristo baba de hau tanah muni. Ma ando ni ando ma. Ya. Tunggu. Anak ini adalah anak Allah. Prajuritku, pastikanlah kalau dia sudah mati. Ketika melawan bumi. Benar. Dia adalah anak Allah. Perjuanganmu telah berakhir dengan wafat di kayu salib. Sudah salah menilainya selama ini. Engkau telah Sudah berdosa kepada taatmu pada Bapa dan cintamu kepada manusia. Ajarilah kami untuk tidak menyanyiakan kematianmu di kayu salib, melainkan menghargainya dan berusaha mengasihi kepada sesama dan berbuat baik, agar kelak kami pun bisa bersamamu dalam rumahmu yang abadi. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Melihat Yesus yang wafat di kayu salib, hati Maria seolah tertusuk sebilah pedang bermata dua yang sangat tajam. Benarlah ramalan yang dikatakan oleh Simeon, kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Berdirilah Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus. Tubuhmu yang telah tanpa nyawa telah turun dari salib, tanda kemenanganmu. Tubuhmu yang telah tak berdaya telah kembali pada sang bunda tercinta yang setia mendampingimu. Maria, engkau telah melaksanakan apa yang pernah kau katakan. Ajarilah kami untuk meladeni dirimu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Rangkaian ke-14. Setelah mengambil jenazah Yesus, para murid mengafaninya dan mengurapinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan